Salam damai saudara, apa kabar? Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Bertemu kembali kita dalam Pernikahan Bahagia. Apakah pernikahan kita selalu bahagia, saudara? Belum tentu. Saya pun demikian. Tapi yang penting kita mau belajar. Belajar untuk terus menggapai bahagia dan belajar menggapai harmonis. Saudara, dalam seri Pernikahan Bahagia yang lalu, saya menjelaskan kepada saudara dan mengajak kita untuk memahami perasaan pasangan kita dan menanggapi perasaan mereka itu, khususnya pada waktu mereka curhat kepada kita. Yang pertama, waktu kita bersama-sama membahas tentang bagaimana menanggapi perasaan pasangan, saudara mungkin ingat kita belajar untuk mirroring, menangkap nama perasaan yang dirasakan oleh pasangan, lalu mengatakan nama perasaan itu sambil mengikuti ekspresi perasaan pasangan. Apakah itu cukup? Kadang-kadang kita perlu tambahan, saudara. Tambahannya adalah paraphrasing. Itu adalah cara kita menanggapi perasaan pasangan. Apa itu paraphrasing? Paraphrasing atau parafrase berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara ekspresi tambahan. Jadi memang perlu diekspresikan, saudara. Tetapi parafrase adalah kemampuan mengekspresikan apa yang tadi sudah dirasakan oleh pasangan dengan kemahiran berbahasa kita. Dengan cara kita mengungkapkan kembali kalimat atau konsep yang sudah dikatakan oleh pasangan dengan cara lain, tapi bahasa yang sama. Jadi bukan berarti ketika pasangan mengatakan dalam bahasa Indonesia, kita mengungkapkan dalam bahasa Inggris. Bukan, saudara. Jadi ketika mereka atau dia berbicara dalam bahasa Indonesia, kita menanggapi dengan bahasa Indonesia juga. Namun kata-katanya berbeda, tapi tidak mengubah makna yang sedang dirasakan atau dialami. Dalam Kamus Oxford Advanced Learners Dictionary, paraphrase adalah cara mengekspresikan apa yang sudah ditulis atau apa yang sudah dikatakan atau apa yang sudah diungkapkan. Mirip dengan mirroring, tapi paraphrase itu mengungkapkan pernyataan yang serupa, bukan hanya mengquote. Jadi ada perbedaan, saudara, antara paraphrasing dengan quoting. Quote itu kan sebuah kutipan. Jadi kita nggak bilang, seperti yang tadi kamu katakan. Atau kita mengatakan, 2 hari yang lalu kamu juga merasakan hal yang sama. Bukan. Atau itu yang kamu katakan kan kepada ibumu? Bukan, saudara. Paraphrasing bukan mengutip kata-kata pasangan, apalagi dengan tujuan menyerang. Paraphrasing membuat pasangan kita paham bahwa kita sangat memahami mereka. Saya mau kasih contoh. Satu kali, saudara, seorang istri mengatakan, saya kecewa sekali karena rekan-rekan saya tidak mendukung saya dan tidak memahami saya. Padahal kita sudah lama bekerja sama. Nah, giliran suami memberikan paraphrasing atau parafrase dengan mengatakan, iya ya, gak enak rasanya kalau teman sekerja kita yang kita percaya itu akhirnya melakukan yang tidak kita harapkan. Nah, parafrase seperti itu, saudara, bisa jadi salah. Lalu pasangan kita akan jawab, oh bukan begitu. Mari kita perbaiki lagi. Misalnya dia katakan, saya sudah percaya sama mereka. Tapi rupanya mereka masih tidak percaya pada saya. Itu kan mengecewakan. Lalu pasangan akan menjawab, iya. Saya mengerti. Kalau kita sudah memberikan rahasianya kita kepada dia sebagai rekan kerja, tapi dia tidak bisa menyimpan rahasia,
atau membocorkan rahasia, pasti saya juga kecewa banget. Nah, saudara, demikianlah paraphrasing kita lakukan, bukan meng-quote atau mengambil sebuah kata yang diungkapkan oleh pasangan, bukan mengutip apa yang sudah dikatakannya pada masa lalu, tetapi dengan makna yang sama, kita menggunakan bahasa yang berbeda. Semoga saudara berhasil melakukannya. Teringat Yesus yang sangat memahami perasaan para murid. Bahkan ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sebuah sumur, ia bahkan memparaphrase, dia mengungkapkan apa yang dirasakan oleh si perempuan dan ingin dikatakan oleh sang perempuan, karena Yesus sangat tahu apa yang dialami, apa yang dirasakan, dan apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut. Maka Yesus mengungkapkan ulang apa yang sudah dikatakan atau dirasakan oleh si perempuan yang ada di pinggir sumur itu. Sudah bisa baca ayat lengkapnya, tetapi menarik sekali ketika Yesus mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh perempuan tadi. Nah, saudara, selamat mencoba sehingga kita bisa turut memberikan pengalaman dihargai dan dimengerti yang dirasakan oleh pasangan dan tidak dirasakan oleh pasangan lain yang tidak mengerti cara paraphrasing. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Kalau gagal, kita ulang lagi. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.